Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pelonggaran syarat bagi jemaah asal Indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, seperti syarat tambahan karantina yang berdampak pada kenaikan biaya yang diprediksi bisa mencapai 50 sampai dengan 60 juta rupiah. Lalu bagaimana hasil lobi-lobi pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi? Kami bahas bersama PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Khoirizi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Khoirizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fani, pendengar pemirsa CNN Indonesia yang saya hormati dan saya cintai. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung dengan kami. Dengan ketentuan syarat dari pemerintah Arab Saudi yang berimbas, salah satunya pada kenaikan biaya umroh, bahkan kenaikannya paling tidak 2 kali lipat, sekitar prediksinya 50 sampai dengan 60 juta rupiah. Jadi 2 kali lipat dari biaya umroh itu sendiri. Apa upaya yang dilakukan oleh kementerian, kemudian juga bagaimana negosiasi terkait hal ini karena akan begitu memberatkan bagi jemaah? Makasih Mbak Fani. Ya, itulah diskusi yang kami lakukan dengan Duta Besar Yang Mulia Arab Saudi di Indonesia. Hal-hal yang menyangkut tentang isi edaran itu. Perlu dipahami Mbak Fani, edaran itu bukan ditujukan ke pemerintah, edaran itu ditujukan kepada penyelenggara, stakeholder penyelenggara umroh di Arab Saudi. Tetapi kita perlu menyikapi itu. Ketika kita menyikapi itu, ada paling tidak ada 3 isu yang harus kita perhatikan. Tentu isu pertama adalah masalah vaksin, masalah taspen. Isu kedua adalah vaksin, isu ketiga adalah protokol. Nah, 3 isu ini akan terjawab ketika hulunya kita selesaikan. Apa hulunya adalah bagaimana kita menangani COVID di Indonesia yang sampai hari ini alhamdulillah sudah mulai merendah tingkat penurunannya. Mudah-mudahan ini menjadi amunisi kita untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Oke, artinya apakah dengan kelonggaran syarat dan ketentuan ini, kalaupun memang jemaah mau begitu ya, mau membayar biaya kenaikan yang jumlahnya mungkin sampai dengan 50-60 juta rupiah dengan 2 kali lipat dari biaya umroh itu sendiri, boleh untuk melaksanakan ibadah umroh, begitu ya Pak Khoirizi? Problemnya bukan itu, problemnya bukan pada titik itu Mbak Fani. Problemnya itu kan kita sehari ini masih di taspen. Tadi Mbak Fani di dalam narasi yang dimulakan ada dijelaskan bahwa kita termasuk satu di antara 9 negara yang kena taspen. Betul. Nah, taspen ini kan tidak bisa terjawab kalau vaksin kita belum bisa kita turunkan. Tingkat kematian belum kita turunkan. Maka itu kami terus berusaha, pemerintah terus berusaha bagaimana bisa menurunkan tingkat penularan vaksin di tengah-tengah masyarakat, sehingga Arab Saudi memberikan kelonggaran kepada kita dan bisa menurunkan kos biaya yang menurut perhitungan akan meningkat 2 kali lipat itu tadi. Oke, Pak Khoirizi, terkait dengan vaksinasi atau persyaratan vaksin tadi, kan WHO sendiri mengakui bahwa Sinovac yang saat ini digunakan oleh kebanyakan jemaah atau masyarakat Indonesia, ya kan, itu sebenarnya diakui oleh WHO. Nah, apa upaya agar Arab Saudi juga hasil diplomasi ini nantinya bisa meyakinkan bahwa kita bisa atau masih tetap harus menggunakan booster atau seperti apa? Prinsip begini Mbak Fani ya, vaksin itu kan kalau sudah diakui oleh WHO, tentu sudah diakui oleh seluruh dunia. Tetapi memang kita perlu melaporkan vaksin kita bahwa vaksin Sinovac itu sudah mendapat legalisasi dari WHO. Maka saya mendorong kawan-kawan di Kementerian Kesehatan untuk segera melaporkan legalisasi vaksin Sinovac kita kepada Kementerian Kesehatan Arab Saudi, sehingga kita bisa meringankan proses protokol yang akan kita lakukan ketika kita mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan umroh. Oke, seperti apa hasil pertemuan negosiasi kemarin juga Pak Menteri sudah berdiskusi ya, sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Arab Saudi yang Indonesia terkait juga salah satunya permasalahan vaksin. Bagaimana juga komunikasi yang dibangun kepada Kementerian Kesehatan karena ini sangat urgent Pak Khoirizi. Alhamdulillah Mbak Fani, kita seluruh stakeholder kita, seluruh kementerian lembaga kita lakukan sinkronisasi, koordinasi, integrasi, bagaimana kita menyelesaikan persoalan kita di dalam negeri dulu. Setelah kita serius menangani vaksin virus di tanah air, maka langkah-langkah kita untuk melakukan negosiasi diplomasi dan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi akan lebih mudah.
yang insya Allah Pak Menteri Agama insya Allah dalam waktu dekat ini akan berkunjung ke Arab Saudi untuk bertemu langsung kepada Kementerian Haji Arab Saudi untuk meminta sebagaimana yang kami minta kepada duta besar, antara lain meringankan protokol, kemudian tidak melakukan booster, tidak ada karantina, tidak melalui transit di negara ketiga dan seterusnya. Ketika ini bisa kita lakukan, insya Allah Mbak Fani, saya pastikan biaya umroh kita insya Allah tidak akan terlalu melonjak tinggi. Oke, walaupun memang akan ada kenaikan, tapi tidak seperti yang diprediksi sekarang begitu ya Pak Khoirizi ya? Iya, baik. Itulah yang kita tunggu dari pemerintah Arab Saudi. Bagaimana teknis dari dari edaran yang sudah keluar ini yang diberikan kepada pemerintah Arab Saudi. Sekali lagi kita berharap pemerintah Arab Saudi punya kepentingan besar dengan Indonesia, karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar dan pemirim jemaah terbesar. Betul. Kalaulah kita diberikan regulasi terlalu berat, maka saya pastikan Arab Saudi akan banyak mengalami kesulitan sehingga devisa tidak akan masuk ke sana. Oke, apa yang akan dilakukan? Harus ada rencana cadangan, ya, harus ada plan B dan sebagainya yang akan dilakukan kalau nantinya memang diplomasi tidak mencapai kesepakatan. Kita tentu kalau tidak mencapai kesepakatan, tentu kita akan mencari negara ketiga. Di mana negara ketiga yang akan menjadi negara transit kita, itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan pada prinsipnya siap untuk melakukan vaksinasi booster itu. Tetapi kembali lagi, sekali lagi saya sampaikan dalam kesempatan ini, bagaimana menangani persoalan COVID kita di tanah air dan menurunkan angka kematian korban dari COVID itu, sehingga kita punya amunisi yang cukup kuat untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada jemaah kita dalam melaksanakan umrohnya. Baik, Pak Khoirizi, kapan rencananya Pak Menteri akan berkunjung ke Arab Saudi untuk melakukan diplomasi pembahasan lebih lanjut lagi terkait dengan masalah ibadah umroh ini? Tadi saya sampaikan dalam waktu dekat insya Allah Pak Menteri akan diterima oleh Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, sehingga kami akan menyampaikan pointer-pointer yang kita harapkan dapat meringankan atau dapat memudahkan jemaah kita untuk melaksanakan umroh tahun 2021 ini. Baik. Mudah-mudahan hasilnya positif. Segera kita mendapatkan kabar baik. Pemerintah terus mengupayakan agar jemaah umroh yang sudah mengalami penundaan hampir 2 tahun ini bisa segera menunaikan ya ibadah umroh. Terima kasih Pak Khoirizi sudah bergabung. Tentu harapan kita semua Mbak Fani, tapi saya berharap juga kepada jemaah untuk terus meningkatkan istiqomah ibadah, istiqomah perjalanan, mobil khusus istiqomah kesehatan melalui vaksin dan protokol COVID. Amin. Terima kasih Pak Khoirizi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.